selanjutnya kita masuk pada isu terkait pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak. Ini penting ini, kelompok rentan. Nah, hak kelompok rentan. Iya. Nah, di sini yang kami temukan faktanya ada situasi di mana ketika perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu harus mengorbankan pemenuhan hak atas kebutuhan anaknya. Gitu. Dan itu berlangsung baik di tingkat polisi pada saat penyelidikan dan penyidikan, kemudian pada saat pra penuntutan oleh jaksa, dan yang paling parahnya lagi itu sampai ke tingkatan penuntutan di pengadilan. Ini artinya kita melihat di mana polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pemutus perkara itu secara bersama-sama dengan ambisinya untuk menegakkan aturan atau menegakkan hukum, itu mereka dengan sadar melakukan pelanggaran hak yang atas lain. Anak. Gitu. Nah, ini bukan hanya kami sampaikan seperti ini tanpa alasan. Ada beberapa kali kita sudah lakukan upaya mengirimkan surat penangguhan penahanan dengan alasan bahwa ini anak. Dan ibu ini, anaknya ini masih bergantung sama dia. Anaknya masih balita, masih menyusui. Begitu. Nah, ini tapi kemudian diabaikan begitu saja. Begitu saja. Parah nih. Begitu, itu yang pertama. Yang berikutnya, rupanya kami juga menemukan di mana undang-undang PKDRT, KDRT itu tidak melindungi keluarga yang nikah secara adat. Begitu. Dia hanya melindungi keluarga yang nikah secara catatan sipil saja. Gitu. Berdasarkan fakta kasus yang kita dampingi, paling banyak kasus yang diadukan ke sini yaitu korban kekerasan KDRT yang datangnya dari keluarga yang terbentuk dari nikah adat. Di sini tentunya kami kesulitan untuk kemudian memberikan advokasi atau pemenuhan hak atas keadilan bagi dia, begitu. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian kami melihat ada fakta diskriminasi ya dalam penegakan hukum. Dalam konteks produk surat pelepasan tanah adat, itu si Badan Pertanahan Negara bisa menerbitkan sertifikat hak milik. Namun surat keterangan nikah dari Dewan Adat atau Ondo Afi atau orang tua itu tidak diterima oleh Dukcapil untuk kemudian menerbitkan akta nikah. Begitu. Nah, ini yang kemudian menurut kami masuk menjadi deretan panjang adanya fakta pelanggaran terhadap perempuan dan anak. Gitu. Saya sepakat itu. Kenapa anak kita sebutkan di sana? Karena si anak ini untuk mendapatkan identitas, dia harus berpijak pada akta nikah. Akta nikah dari kedua orang tuanya. Akta nikah ini yang kemudian akan melahirkan kartu keluarga. Kartu keluarga. Dari kartu keluarga itu baru kemudian lahirlah akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini yang akan digunakan untuk dia daftar sekolah. Sekolah. Jadi bayangkan dia akan fakta tidak dipenuhinya hak atas identitas nikah itu akan berdampak ke hak pendidikan anak, bahkan yang lebih jauh adalah hak atas warisan. Begitu. Jadi itu banyak terjadi dalam tahun 2020. Nah, selanjutnya dalam konteks pemenuhan hak perempuan dan anak juga dari fakta kasus pengungsi tadi itu juga menunjukkan banyak sekali pelanggaran perempuan dan anak. Karena memang tidak ada kebijakan yang khusus dibuat untuk melindungi perempuan dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Bahkan kalau dihitung ini berlangsung bertahun-tahun ya. Iya.
bertahun biarkan saja seperti begitu. Begitu saja. Kita bahkan tidak melihat ada rilis contoh yang dikeluarkan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPAI ya. Iya, iya. Gitu. Ini kayak seakan-akan membiarkan itu, padahal faktanya real di depan mata. Bahkan saya pikir ya harusnya ada perhatian dari gubernur juga sebagai pemimpin daerah. Betul, kan ada instansi khusus itu yang dibentuk. Katakanlah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah ini kemana? Wah, ini kan parah juga. Nah itu yang kemudian kami temukan dalam sepanjang tahun 2020.